Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Rozak selaku dosen pembimbing mata kuliah PPKN serta teman-teman semua yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk menempuh ilmu. Salawat serta salam tak lupa kami curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan berbahagia ini, kita akan membahas materi hasil penelitian atau hasil studi lapangan mengenai literasi digital dan dampak teknologi digital dalam kehidupan siswa SMA. Sebelumnya, saya izin perkenalkan diri. Saya selaku moderator. Saya Sumaya Rahmawati selaku moderator, serta dua rekan saya, yaitu Cusnul Khotimah dan Hilmiatul Aliyah. Selanjutnya, sebelum kita mulai materi pada kesempatan kali ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, materi pertama akan dibacakan oleh Hilmiatul Aliyah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Yang pertama, di sini ada pendahuluan. Di Indonesia, perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat juga telah dirasakan sebagai akibat dari masuknya pengaruh internet. Teknologi ini sudah dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Mayoritas pengguna internet di Indonesia berada dalam rentan usia 18-25 tahun. Jumlah golongan pengguna muda usia ini bahkan hampir setengah atau 49% dari total jumlah pengguna internet di Indonesia yang mencapai 88,1 juta di tahun 2014 kemarin. Hal tersebut memperlihatkan bahwa segmen pengguna internet di Indonesia adalah mereka yang termasuk dalam kategori remaja. Oleh karena itu, pengabdi akan fokus pada remaja yang berusia 13-17 tahun yang mayoritas sedang menempuh jenjang pendidikan sekolah menengah atas atau SMA. Hal ini disebabkan karena remaja dengan usia tersebut sedang memasuki usia remaja awal dan usia remaja pertengahan. Yang kedua ada penyebab urgensi terhadap literasi media bagi remaja. Yang pertama itu remaja membutuhkan keterampilan berpikir kritis, mengekspresikan diri, dan berpartisipasi dalam media. Yang kedua, konsumsi terhadap media dan perkembangan informasi di media memerlukan panduan dan mekanisme dalam menyikapinya. Yang ketiga, media mempengaruhi kita dalam mempersepsikan sesuatu, membentuk kepercayaan, dan mengubah perilaku. Yang ketiga, di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama itu mengetahui persepsi siswa tentang konten media massa elektronik, cetak, dan digital. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada siswa tentang dampak positif dari paparan media yang berlebihan. Yang ketiga, memberikan pemahaman mengenai literasi media atau melek media. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini ada dua. Untuk bagi peserta, itu kegiatan akan mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana mengonsumsi media secara sehat. Dan dampak secara umumnya adalah siswa dapat mengonsumsi media secara cerdas sehingga tidak mudah terpengaruhi si media massa. Baik, pada materi ini akan disampaikan oleh saya. Di sini ada metode penelitian. Nah, metode penelitian yang kami ambil ini mengenai dampak positif dan negatif dari media massa dan media sosial, serta mengenai pentingnya literasi. Teknik yang dilakukan adalah dengan metode menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim kami dengan media Google Form. Jadi, pada media Google Form ini, kami mengajukan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh beberapa siswa SMA. Hasil dan pembahasan. Perkembangan dunia digital dapat menimbulkan dua sisi yang berlawanan dalam kaitannya dengan pengembangan literasi digital. Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah jumlah generasi muda yang mengakses internet sangat besar, yaitu kurang lebih 70 juta orang.
Mereka menghabiskan waktu mereka untuk berinternet, baik melalui telepon genggam, komputer personal, atau laptop, mendekati 5 jam per harinya. Dan hasil ini juga dikutip dari hasil penelitian yang kami lakukan. Tingginya penetrasi internet bagi generasi muda tentu meresahkan banyak pihak dan fakta menunjukkan bahwa data akses anak Indonesia terhadap konten berbau pornografi perharinya rata-rata mencapai 25.000 orang. Belum lagi perilaku berinternet yang tidak sehat ditunjukkan dengan menyebarnya berita atau informasi hoax, ujaran kebencian, dan intoleransi di media sosial. Di sisi lain, perkembangan dunia digital memberikan peluang bagi banyak pihak, mulai dari orang tua hingga anak-anak muda. Peluang ini dapat memberikan efek positif terhadap dunia digital, seperti memunculkan peluang-peluang bisnis yang sudah banyak mencetak orang-orang sukses dengan memanfaatkan peluang bisnis online. Nah, pada saat ini juga sudah banyak contoh-contoh online shop yang sudah berkembang dan banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Akibat dari perkembangan teknologi ringan ini juga memberikan efek pada sektor pendidikan, di mana aktivitas pembelajaran mulai dikembangkan melalui sistem pembelajaran daring. Selain itu, lapangan pekerjaan yang memanfaatkan dunia digital juga semakin banyak. Misalnya, dalam bidang transportasi umum online, pengembangan konten YouTube, analisis terhadap media sosial, dan lain sebagainya. Nah, yang kami lakukan pula, penelitian yang kami lakukan ini juga termasuk dari pemanfaatan perkembangan teknologi jaringan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jusnal Fatimah. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya ada hasil penelitian kami. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kalangan remaja itu sangat bergantung dan tidak bisa terlepas dengan gadget atau teknologi digital. Ini agak buram ya gambarnya. Remaja itu sangat tergantung, apalagi sekarang banyak main sosial media ya. Lanjut next. Selanjutnya itu manfaat penggunaan media digital. Ada beberapa kelebihan dari media digital bagi pengguna digital, antara lain yang pertama itu secara pengaksesan informasi media digital sangat mudah, cepat, dan praktis karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, media digital menyuguhkan berbagai bentuk informasi secara beragam, efisien, dan juga efektif. Yang ketiga, untuk menjalankan media digital tidak perlu berada dalam suatu tempat yang besar dan luas. Tentunya adanya penghematan tata kelola ruang akses. Yang keempat, dalam proses komunikasinya, media digital menawarkan bentuk komunikasi dua arah, yang dalam hal ini mempermudah penyampaian persepsi dan pesan secara lugas dan komunikatif. Next. Nah, literasi media digital ini diharapkan mampu membawa perubahan dalam pola pikir remaja terhadap penggunaan media, sehingga remaja dapat lebih bijak dalam penggunaan media digitalnya. Next. Terakhir kesimpulannya, literasi digital itu membuat masyarakat dapat mengakses, memilah, dan memahami berbagai jenis informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti kesehatan, pengasuhan anak, keluarga. Selain itu, mereka dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berpolitik dengan menyampaikan aspirasinya di kanal-kanal tertentu. Melalui media digital, masyarakat dapat menyuarakan perspektif dan opininya demi keadilan tanpa merugikan pihak lain. Kesadaran awal atas karakteristik media baru dalam hubungannya dengan dengan pengguna remaja diharapkan dapat mengurangi akses negatif terhadap dampak yang ditimbulkan. Literasi dan etika terhadap media baru menjadi kunci bagi remaja untuk bisa memperkaya identitas serta menjaga privasi yang dimilikinya. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Ya. Demikian sudah diskusi yang kelompok kami lakukan. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Saya selaku moderator, mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam pertemuan pada hari ini. Kami ucapkan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.